Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita kemarin tentang validitas. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang reliabilitas instrumen, baik instrumen pilihan ganda, angket, atau esai. Oke, selanjutnya kita bahas tentang reliabilitas. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata really dan ability. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang hasil pengukurannya dapat dipercaya, di mana salah satu kriterianya adalah apabila instrumen tersebut digunakan secara berulang-ulang, maka hasil pengukurannya akan tetap atau konsisten. Nah, kita masuk ke reliabilitas instrumen pilihan ganda. Nah, ini merupakan lanjutan dari validitas yang tadi ya. Jadi kalau setelah dilakukan validitas, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Nah, untuk instrumen pilihan ganda dia menggunakan dua rumus kode Richardson 20 atau KR21. Nah, kalau saya fokusnya di sini KR20 saja akan dijelaskan. Ini rumusnya. Kita masuk ke contoh. Nah, ini merupakan data yang tadi hasil dari validitas diperoleh dari 10 butir soal, hanya 6 butir soal yang valid. Jadi hanya yang valid saja yang digunakan di sini. Kemudian ini jumlah dijumlahkan biasa ke bawah, ini juga jumlah per barisnya juga sama, ini dipangkatkan 2, ini pangkat 2, ini hasilnya. Kemudian PI itu diperoleh dari jumlah ini 6 dibagi 10 dapat 0,6. Kemudian KI diperoleh dari 1 kurang 0,6 dapat 0,4. Dan ini PI kali KI 0,6 kali 0,4 dapat 0,24. Seperti itu ya. Begitu juga untuk yang butir soal 3 dan seterusnya. Sekarang kita hitung dulu. Yang pertama adalah jumlah PQ. Jadi kita hitung jumlah dari perkalian ini. Jadi 0,24 ini 0,4 tambah 0,24 tambah seterusnya diperoleh 1,46. Kemudian kita hitung varians total. Ini rumusnya sigma x t kuadrat, ini jumlahnya 166 dibagi 10. Kemudian dikurangi dengan jumlah yang skor total 32 dibagi 10, kemudian dipangkatkan 2. Ini hasilnya. Dan dikurangi dapat 6,36. Lanjut. Kita tinggal masukkan di rumus ya. Jadi kita masukkan di rumus. K adalah banyaknya butir soal. Nah, ini ada 6 butir soal, makanya juga ini 6. Kemudian bagi 6 kurang 1 dapat 5. Kemudian 1 kurang, nah sigma PQ tadi adalah 1,46. Kemudian untuk varians total tadi dapat 6,36. Nah, ini dibagi dapat 0,229. 1 kurang 0,229 sama dengan berapa? Kemudian kalian kalikan 6 yang dibagi 5. Nah, diperoleh 0,925. Nah, menurut Sudijono, instrumen dikatakan reliable apabila nilai koefisien reliabilitasnya lebih dari 0,7. Nah, ini hasilnya adalah 0,925. Nah, karena dia lebih dari 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan sudah reliable dan dapat digunakan untuk sebagai instrumen penelitian. Jadi butir soal yang tersisa 6 ini dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk ke reliabilitas instrumen esai. Jadi ini menggunakan rumus Alpha-Cronbach ya. Hampir sama dengan yang tadi dengan KR20 ya, cuman bedanya di sini di varians butir soal. Nah, kita langsung ke contoh. Jadi kan tadi kita sudah ketahui bahwa ada satu butir soal di angket tadi ya yang tidak valid, yakni butir soal kedua. Jadi butir soal kedua sudah dieliminasi sebelumnya. Nah, ini kita buat tabel bantu. Nah, ini pertama, ini untuk yang skor, ini butir soal pertama diberi nama X1. Kemudian ini kuadratnya berarti 2 pangkat 2 dapat 4, 3 pangkat 2 dapat 9 dan seterusnya ya. Dan ini untuk butir soal ketiga, ini 5, ini yang sebelahnya adalah pangkat 2-nya. Berarti 5 pangkat 2 dapat 25, 3 pangkat 2 dapat 9 dan seterusnya. Ini juga sama, butir soal 4, kemudian ini dipangkatkan 2, butir soal 5 dipangkatkan 2 sebelahnya. Nah, ini dijumlahkan jumlah dari X1 tambah X3 tambah X4 tambah X5 dapat 10. Nah, ini Y, ini dikatakan Y ya. Nah, Y kuadrat adalah 100. 10 pangkat 10 ya. 10 kali 10 sama dengan 100, seterusnya. Ini jumlah ke bawah 29, ini jumlah 97 dan seterusnya. Nah, kalau sudah dapat jumlah, kita tinggal masukkan menghitung varians butir soal.
Jadi butir soal yang pertama, sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan dibagi N bagi N. Nah, X1 X kuadrat yang mana yang ini? 97. Kemudian dikurangi yang ini, 29 pangkat 2 dibagi 10 bagi N dibagi 10 lagi. Nah, ini pangkatkan 2 dulu, kemudian kalian bagi 10, dapat 84,1. Nah, 97 kurang 84,1 dapat berapa? Kemudian dibagi 10 dapat 1,29. Itu juga untuk varian butir soal ketiga, sama yang pangkat 2 dari X3 ya, ini. Kemudian dikurangi 37 pangkat 2, kemudian dibagi 10, dan seterusnya. Jadi ini ilustrasinya. Nah, kemudian setelah ini kita tinggal jumlahkan. Jadi jumlahkan yang tadi, yang untuk varian butir soal 1, soal 3, soal 4, soal 5. Nah, diperoleh jumlahnya adalah 7,11. Nah, selanjutnya kita menghitung varians total. Varians total ini berdasarkan nilai Y ya, berarti Y kuadrat 2103 dikurangi sigma Y pangkat 2 dibagi N. Ini 109 pangkat 2 dulu, dan dibagi 10 dapat yang ini. Dan kemudian 2103 dikurangi 1932,1 dan dibagi 10 dapat 17,09. Nah, tinggal dimasukkan di rumus. Nah, K adalah banyaknya butir soal. Ini ada 4 butir soal kan? Jadi 4 bagi 4 kurang 1. Kemudian kali 1 kurang, ini varian butir soalnya adalah 7,11. Varian totalnya adalah 17,09. Ini dibagi dulu, dapat 0,416. Kemudian ini kurangi dulu, baru kali 4 dibagi 3 ya, dapat 0,779. Nah, keputusannya apa? Karena 0,779 lebih dari 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan sudah reliable. Jadi 4 nomor soal ini dapat digunakan sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang mau kita ukur nanti pada saat penelitian. Jika ada pertanyaan sampai sini, kita masuk ke rangkuman. Jadi yang perlu kalian ingat adalah validitas instrumen pilihan ganda menggunakan koefisien biserial. Untuk validitas instrumen esai atau angket menggunakan rumus korelasi produk momen. Untuk reliabilitas instrumen pilihan ganda menggunakan rumus KR20 atau KR21, kalau saya lebih menggunakan PR20. Sedangkan untuk reliabilitas instrumen esai atau angket menggunakan rumus alpha Cronbach. Nah, terakhir kesimpulan, validitas berkaitan dengan ketepatan, sementara reliabilitas berkaitan dengan konsistensi. Instrumen yang valid itu harus relevan dengan konsep yang diukur, sedangkan instrumen yang reliable artinya harus memberikan hasil yang stabil di berbagai kondisi. Nah, kedua aspek ini perlu diuji agar hasil penelitian kita lebih akurat dan dapat diandalkan. Demikian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.